Ya, Bisa, Bu. bisa, Bu. Oke, baik. Oke, kita mulai ya, Ibu. Slide-nya udah terbaca ya, Bu ya? Sudah. Oke, baik. Slide. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin untuk mata kuliah penelitian kebidanan. Untuk minggu kemarin kita sudah belajar tentang desain penelitian ya Ibu-Ibu sekalian. Jadi harapannya Ibu-Ibu paham untuk desain penelitiannya karena jika Ibu-Ibu belum memahami desain penelitiannya maka akan sulit nanti Ibu akan membuat kerangka konsep dari penelitiannya sesuai dengan tema hari ini. Nah, untuk eh, materi yang saya sampaikan kelanjutan dari desain yaitu metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian ini sebenarnya hampir sama. Sebelumnya saya tanyakan dulu ke ibu-ibu sekalian. Ada mata kuliah metode penelitian tidak atau hanya matrikulasi aja yang kemarin untuk semester 1 ini, Bu? Oke, hanya matrikulasi saja ya. Ya, nggak apa-apa. Karena ada beberapa mata kuliah yang seperti reguler itu materinya sama begitu. Cuman sebenarnya untuk penelitian kebidanan ini lebih baiknya lebih ke praktek dan lebih banyak contoh-contoh ya Ibu-Ibu. Karena kan karena penelitian kebidanan ini lebih fokus ke proposal Ibu dan juga skripsi ya. Oke. Walaupun di matrikulasi sudah disampaikan pertama oleh Bu Anti ya kalau nggak salah ya matrikulasi yang pertama, tapi di sini saya perlu menyampaikan cara pembuatan latar belakang yang baik dan benar ya. Nah, sebelumnya definisinya adalah latar belakang itu halaman yang ditulis oleh penyusun, baik dalam penyusun buku atau laporan karya ilmiah. Karya ilmiah di sini yang dimaksud adalah skripsi ibu-ibu sekalian yang secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan penulis. Jadi ibu-ibu sekalian, ketika ibu-ibu membuat latar belakang, hal yang perlu ibu-ibu lakukan adalah mencari referensi dulu. Ya, referensi itu dari mana? Diutamakan artikel ibu-ibu. Jadi diutamakan hasil publikasi yang terdahulu. Ya, itu yang diutamakan. Ini ada latar belakang ya, Bu, bukan bab 2, bukan tinjauan teori. Kalau tinjauan teori diutamakan adalah teori yang berasal dari buku gitu ya, modul gitu. Tapi kalau latar belakang, Ibu harus berfokus pada publikasi. Nah, untuk latar belakang ini, mungkin Bu Anti sudah menyampaikan ketika ibu-ibu mencari beberapa referensi melalui publikasi, nanti ibu-ibu mendapatkan ide ingin mengambil tema apa, ya. Ibu nanti ada. Nah, untuk pengambilan tema itu jangan terfokus pada satu tema, ibu-ibu sekalian, tapi harus beberapa tema. Karena tidak semua tema yang ibu ajukan, misal ibu hanya satu ajukan, itu belum tentu akan di ACC ataupun sesuai dengan harapan pembimbingnya begitu kan. Karena untuk menentukan latar belakang ini kita harus lihat masalah yang lagi hot ya pada saat ibu menyusun skripsi begitu ya. Nah, jadi carilah sebanyak mungkin publikasi. Tidak harus publikasi luar, Bu, tetapi dalam dalam negeri juga itu lebih baik ya. Cari publikasinya paling tidak 10 sumber referensi untuk memperkuat dari latar belakang Ibu. Ya. Nah, selain itu juga eh, ibu harus berperan sebagai pembaca untuk latar belakang ini. Jadi jangan banyak teori di dalam latar belakang ini, tetapi angka kejadian yang mendukung masalah ibu. Jadi ketika ibu sudah mencari beberapa referensi publikasi, lalu ibu mencari tempat akan dilakukan studi pendahuluan. Ya,
studi pendahuluan itu masalah apa yang nanti akan terjadi. Jadi misalnya ibu akan mengambil tema tentang pijat bayi, ya kan? Saya mengambil di tempat saya sendiri, tetapi harus dilihat dulu Bu dengan studi pendahuluan apakah ada masalah atau tidak di situ. Kalau tidak ada masalah tidak bisa diambil, ya. Nah, untuk studi pendahuluan itu kita lakukan riset mini Bu. Kalau benar-benar riset kan paling tidak 30 responden gitu kan. Tapi kalau studi pendahuluan itu ya cukup 10 saja, 10 responden. Lalu ibu tanya, ibu wawancarai respondennya. Misalnya tentang pijat bayi, ya kan? Jadi tentang misalnya judulnya adalah pengaruh pijat bayi terhadap pola tidur bayi, ya kan? Nah, berarti ibu harus mewawancarai ibunya. Anaknya seperti apa pola tidurnya? Burukkah, sedang, atau bagaimana? Ya, kalau ternyata pola tidurnya tidak baik, maka ibu lakukan wawancara. Ibu sudah pernah belum melakukan pijat bayi? Ibu tahu nggak pijat bayi? Tapi ternyata ketika diwawancara tidak pernah tahu tentang tidak pijat bayi, bahkan tidak pernah melakukan pijat bayi, sedangkan pola tidur bayinya sangat buruk begitu ya. Berarti itu sudah masuk responden ibu. Oh, berarti ada masalah nih dari 10 orang yang saya wawancarai, ibu yang saya wawancarai, ada 7 ibu yang mengalami masalah dan sisanya tidak. Berarti itu boleh ibu ambil untuk latar belakang ibu. Tetapi kalau misalnya kebalikannya ya Bu, kebalikannya ternyata 70% itu tidak ada masalah sama sekali dan hanya 30% yang bermasalah, berarti tempat itu tidak bisa dijadikan tempat penelitian Ibu. Ya. Jadi latar belakang itu berisikan masalah-masalah yang akan Ibu angkat ya. Baik itu dari segi publikasi, dari segi studi pendahuluan itu harus Ibu ambil. Nah, selain itu juga latar belakang itu ibu-ibu harus melihat harus sistematis cara pola pengaturan latar belakangnya. Ya kan? Kemarin mungkin saya juga pernah sampaikan ya. Itu harus berurut Bu, dari umum sampai ke khusus. Jadi dia harus merucut seperti piramida terbalik. Ya kan? Yang pertama mungkin angka kejadian menurut internasional ataupun WHO, ya kan? Yang kedua menurut ASEAN, boleh. Yang ketiga nasional Indonesia sendiri, yang keempat DKI, provinsi DKI, misalnya Jakarta, Bogor, boleh. Lalu nanti mengerucut lagi Jawa Barat, begitu ya, atau merucut lagi ke Depok atau ke tempat ibu penelitian. Jadi harus ada benang merahnya Bu. Jadi dia secara berurutan dari umum sampai ke khusus. Untuk latar belakang ini tidak boleh banyak-banyak Bu. Ya, misalnya tadi terkait angka kejadian WHO itu cukup satu paragraf saja. Jadi kalau kita runtun itu paling tidak hanya 5 paragraf, 6 paragraf dengan studi pendahuluan. Jadi latar belakang itu tidak boleh banyak, Bu. Paling banyak adalah satu sampai 1,5 halaman saja. Jadi jangan melebihi 2 halaman, ya. Ini untuk latar belakang. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, ini ya Bu, saya akan lanjutkan yang perlu diperhatikan ini ya. Latar belakang memuat gejala-gejala yang ada di lapangan di mana gejala tersebut muncul dari permasalahan yang nanti akan diuraikan dan akan ditemukan solusinya. Tentunya masalah yang Ibu ambil adalah kebidanan ya Bu. Mungkin ada yang mau mengambil asuhan kebidanan kehamilan, persalinan dengan komplementer, nipas dengan komplementer, boleh remaja dengan komplementer, silahkan. Latar belakang harus memuat data terbaru. Paling tidak 10 tahun terakhir ya Bu datanya. Ya. Menulis latar belakang harus ada perbandingan dengan penelitian lain. Tadi sudah saya sampaikan ya, ibu-ibu harus mencari beberapa artikel publikasi yang sesuai ya, yang mendukung tema yang akan ibu ambil, masalah yang akan ibu angkat. Berikutnya adalah latar belakang harus memuat studi pendahuluan. Ya Bu, studi pendahuluan itu sangat wajib ya. Nah, untuk studi pendahuluan Ibu bisa ajukan surat studi pendahuluannya ke kampus, lalu nanti Ibu akan berikan kepada tempat penelitian dan wajib mendapatkan surat balasan ketika ibu-ibu ujian proposal ya.
Ini adalah untuk studi pendahuluannya. Nah, berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini sering sekali sering sekali terjadi kesalahannya ibu-ibu sekalian. Ketika kita mencari informasi di internet, itu kita harus menyaring, Bu ya, menyaring. Jadi kalau misalnya ada keraguan, boleh ditanyakan. Ya, beberapa definisi mengatakan bahwa rumusan masalah itu sebuah pertanyaan. Benar, saya tidak menyalahkan begitu kan? Tetapi ada juga yang mengatakan rumusan masalah itu pernyataan, ya kan? Dari definisinya bisa kita baca rumusan masalah yang pertama, pernyataan yang jelas terhadap hal-hal tertentu, di mana hal-hal itu yang dijadikan sebagai perhatian yang diberikan titik fokus untuk diteliti lebih lanjut. Sedangkan yang berikutnya ada yang mengatakan sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data di mana peneliti dapat dilakukan berdasarkan tingkat eksplorasi. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau di kampus kita, kebijakannya rumusan masalahnya berbentuk pernyataan. Kenapa tidak berbentuk? Saya tidak menyalahkan pertanyaan ya, Bu. Kedua-duanya benar. Tetapi kalau di sini, di kampus kita, kita menentukan rumusan masalah itu berbentuk pernyataan. Karena apa? Karena di dalam proposal Ibu sudah ada yang namanya pertanyaan penelitian, ya, sehingga untuk rumusan masalahnya tidak perlu dalam bentuk pertanyaan, tapi dalam pernyataan. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu bisa memahami ini. Nah, di mana perhatiannya di mana? Misalnya, fokusnya di mana? Jadi, kalau dia berbentuk pernyataan, ibu jelaskan di situ, ya, masalah yang terjadi itu apa saja sesuai dengan tema ibu. Ya, misalnya pijat bayi ya merupakan hal yang seperti apa? Ibu jelaskan pijat bayi itu seperti apa, manfaatnya seperti apa gitu kan? Lalu ibu hubungkan pijat bayi itu bisa membantu mengatur pola tidur atau mengatur peningkatan berat badan dan lain-lain. Jadi dijelaskan masalahnya apa di situ. Ya, kurang lebih satu paragraf ya. Nah, kurang lebih satu paragraf. Jadi kalau pijat bayi ibu jelaskan ya, dalam penelitian ibu itu masalahnya tentang tentang pola tidur bayi. Kenapa bayinya mengalami pola tidur yang kurang baik dijelaskan. Ya, terus ibu jelaskan juga cara mengatasinya seperti apa. Oh, mengatasinya sebagai pijat bayi. Pijat bayi merupakan bla 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 asuhan komplementer yang bla bla. Ibu jelaskan saja menurut ibu, tetapi harus berfokus pada latar belakang. Ya, jadi kalau kita simpulkan itu rumusan masalah itu latar belakang versi mini, versi kecil dan versi si peneliti sendiri gitu ya. Jadi ibu jelaskan, ibu lebih fokus kemana nanti? Oh, saya lebih fokus ke pola nih, pola tidur, karena pola tidur bayi itu seperti ini. Buruk, kenapa menjadi buruk? Sehingga perlu dilakukan pijat bayi itu kenapa? Nah, itu dijelaskan dalam rumusan masalah. Gitu ya ibu-ibu. Jadi rumusan masalah yang kita ambil nanti dalam proposal ibu-ibu sekalian adalah rumusan masalah dengan pernyataan. Boleh bukan studi pendahuluan yang di copy paste di rumusan masalah ya ibu-ibu sekalian. Kalau tuh kadang-kadang saya lihat ada beberapa mahasiswa copy paste aja tuh dia dari studi pendahuluan ke rumusan masalah. Itu tidak benar seperti itu ya. Tetapi ibu harus menjelaskan kembali ya fokus masalahnya ada di mana dan apa yang akan ibu lakukan. Itu rumusan masalah yang benar. Berikutnya adalah tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian ini merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai dan juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Nah, tujuan penelitian ini ada dua, Ibu-ibu. Ada tujuan umum dan juga ada tujuan khusus. Ya, dari segi penulisan perbedaannya adalah sebentar saya ketik seperti ini. Saya keluarkan dulu. Ya.
Kalau tujuan umum, ini cara penulisannya, Ibu. Ciri khasnya adalah untuk mengetahui. Ini ciri khasnya. Kalau tujuan khusus, diketahuinya. Nah, begini ya Ibu-Ibu sekalian. Kalau dari segi penulisan, untuk membedakan tujuan umum, tujuan khusus. Kalau tujuan umum untuk mengetahui, ya. Kalau kalau tujuan khusus diketahuinya, gitu ya, diketahuinya. Nah, saya kasih contoh, seperti ini. Hmm. Saya kasih contoh, misalnya judul kita adalah pengaruh pijat bayi terhadap peningkatan berat badan. Ini saya simpel saja judulnya ya. Tapi seharusnya di sini ada tahunnya gitu ya Ibu-Ibu di mananya, tapi saya singkat saja. Tujuan tujuan umumnya untuk mengetahui pengaruh pijat bayi terhadap peningkatan BB. Terus, kalau tujuan khususnya, tujuan khusus ini harus satu-satu, Ibu-Ibu. Ya, tadi saya sudah kasih kode penulisannya ya. Diketahuinya. Ya, yang pertama, Ibu-Ibu lihat nih di judulnya. Kelihatan nggak, Bu? Saya slide-nya. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Tujuan khusus ini diketahuinya. Pertama, Ibu harus menjelaskan dulu distribusi frekuensi. Ya, Bu, distribusi frekuensi, gambaran, rata-rata itu sama saja kata-katanya ya, penulisannya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka, lebih keren bahasanya distribusi frekuensi ya. Jadi diketahuinya distribusi frekuensi berat badan bayi sebelum pijat bayi gitu ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, diketahuinya distribusi frekuensi bayi, berat badan bayi sesudah pijat bayi. Yang ketiga, diketahuinya ada pengaruh pijat. Ya itu diambilin di dalam kotak itu. Mama lagi ini. Pijat bayi terhadap peningkatan berat badan. Begini ya, Ibu-Ibu. Terlihat tidak, Ibu-Ibu? Terlihat ya? Terlihat, Bu, ya. Oke. Ya, jadi begini, ada contoh nih, pengaruh pijat bayi terhadap peningkatan berat badan. Berat badan bayi di sini saya maksud ya, Bu. Tujuan umumnya untuk mengetahui, maaf. Di sini ada.
Nah, jadi seperti ini, Bu. Untuk mengetahui ada pengaruh pijat bayi terhadap peningkatan bayi. Jadi tujuannya dia secara keseluruhan. Lalu untuk tujuan khususnya, ibu bagi lagi, Bu ya. Diketahui distribusi frekuensi berat bayi sebelum pijat, terus frekuensi bayi sesudah pijat, lalu diketahui ada pengaruh pijat bayi terhadap peningkatan berat badan. Ya. Kurang lebih seperti ini, Bu. Contoh dari tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, kalau lihat dari judul ini, kemarin kan kita sudah belajar desain penelitian. Kira-kira ini penelitian apa, Ibu-Ibu? Jenis penelitian apa? Coba saya review dulu. Kuantitatif, ya. Dengan desain apa, Bu? Eksperimen. Eksperimen. Pendekatan. Ingat, Bu, ada sebelum sesudah, maka dia pendekatannya apa? Pre dan post. Iya, disebut dengan kuasi eksperimen. Gitu ya, Bu. Kalau dia tidak ada sebelum sesudahnya, maka Ibu menggunakan pre-eksperimental. Ya, Bu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk contoh ini. Contohnya sangat sederhana sekali. Oke, saya lanjutkan. Nah, kerangka konsep. Kerangka konsep ini selain rumusan masalah, biasanya kerangka konsep ini banyak sekali yang masih kesalahan dalam pembuatan kerangka konsep ya Ibu-Ibu. Makanya tadi saya sampaikan ke Ibu-Ibu, Ibu harus paham dulu desain Ibu. Kan tadi sudah Ibu-Ibu sekalian udah paham Bu, itu adalah pre-post. Berarti kan Ibu sudah paham desain Ibu ini adalah desain kuasi eksperimen. Tinggal Ibu buat kerangka konsepnya, ya. Kerangka konsep suatu cara yang digunakan untuk menjelaskan hubungan atau kaitan antara variabel yang diteliti. Ya, boleh hubungan, boleh pengetahuan, pengaruh. Jadi Bu, kalau dia sudah mengatakan kerangka konsep, berarti kan Ibu harus membuat kerangkanya. Ya, kerangka itu kan harus dipahami, Bu. Ya, jadi ketika kita membaca, oh kita paham ini apa dan ini apa. Begitu ya, Bu. Jadi kerangka konsep harus dibuat dengan baik dan benar. Contohnya adalah sebelum ke kerangka konsep, Ibu-ibu sudah memahami yang namanya variabel tidak? Sudah pernah disampaikan Bu An? Iya. Variabel. Oke. Bu, sebenarnya variabel itu banyak ya, Bu. Ada variabel terikat, bebas, perancu, moderator, dan yang lain-lain. Tetapi di sini saya tidak menjelaskan variabel yang lain begitu ya, Bu, karena saya lebih menjelaskan variabel yang sering digunakan saat Ibu menyusun skripsi nanti. Ya, variabel itu objek yang harus diteliti ya, Bu ya. Nah, ada dua macam variabel, ada terikat dan juga ada bebas. Ya kan? Nah, variabel terikat itu biasanya kita sebut dengan variabel dependent, Ibu. Ya, Bu ya, dependent. Jadi dia dipengaruhi. Ya, Bu ya. Diingat ya, Bu. Jadi dia dipengaruhi. Kalau terikat, terikat itu sama saja variabel dependent. Kalau variabel bebas itu adalah variabel independen ya, Ibu-ibu. Dia biasanya mempengaruhi. Gitu ya, Bu ya. Nah, coba nanti Ibu harus diingat kembali. Nah, kita kembali ke tadi yang saya buat contoh. Contoh saya ini adalah pengaruh pijat bayi terhadap peningkatan berat badan. Menurut ibu-ibu, di sini berapa variabelnya? Dari judul. Dua. Yang mana saja, Bu, variabel independent dependent? Pijat bayi dan peningkatan berat badan. Peningkatan berat badan dependen apa? Variabel apa? Independen. Dependen, Bu. Dependen. Pijat bayi yang mempengaruhi BB kan, Bu? Berarti dia ada dependen. Oke. Tetapi ibu-ibu, di sini saya sampaikan pijat bayi itu bukan variabel independen. Dia adalah variabel kontrol, ibu-ibu. Ya, Bu ya? Jadi bukan variabel independen, walaupun sebenarnya dia mempengaruhi peningkatan berat badan.
Nah, saya kasih contoh nih, Bu. Saya kasih contoh sebentar. Pak Bu lebih memahami. Contohnya adalah seperti ini. Pengaruh pengaruh apa ya? EB. Hiper agak jelek ya, hipertensi terhadap Hamilan. kejadian. EB. Nah, kelihatan nggak, Bu? Enggak, Bu. Udah Oke. cukup. Nih, pengaruh hipertensi, ya Allah ini tulisannya ya maaf. Terhadap terhadap. Oke. Ini contohnya. Pengaruh hipertensi terhadap kejadian PF. Ya kan? Nah, di sini variabelnya ada berapa, Ibu-ibu? 2. Hipertensi dan PEB. Oke. Yang hipertensi itu variabel apa? Hipertensi dependen ya, Bu? Biasanya hipertensi ini mempengaruhi kejadian PEB kan, Bu? Iya. Ya, Iya. berarti hipertensi adalah Dependent. independen, Bu, bebas. Berarti kejadian PEB ini adalah Dependent. dependen. Begitu ya, Bu. Hipertensi ini mempengaruhi kejadian PEB. Hipertensi. Hipertensi ini beda, Bu, dengan pijat bayi tadi. Kalau pijat bayi tadi kan suatu perlakuan ya, Bu. Ya, jadi dia tidak bisa dikatakan sebagai variabel independen, Bu. Gitu ya, Bu. Nah, kalau hipertensi ini bisa dikatakan variabel independen. Gitu, karena dia timbul terjadinya karena hipertensi kan kejadiannya diakibatkan pola makan seseorang yang tidak bisa kita lakukan intervensi ya kan, Bu. Nah, kalau pijat bayi kan kita lakukan pijat bayi kan kita lakukan perlakuan. Nah, jadi kalau hipertensi ini dia independen, Bu. Kalau pijat bayi tadi bukan, dia hanya sebagai kontrol saja. Jadi, kalau yang judul pijat bayi tadi, dia hanya satu variabel, Bu. Adanya variabel dependen saja. Nah, kalau yang judul ini, ada 2, Bu, variabelnya. Independen itu hipertensi. Kejadian PEB ini adalah dependen. Gitu ya, Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu, ini jenis penelitian apa? Deskriptif. Apa? Jenis penelitian apa, Bu? Ayo, Bu, jenis penelitian apa? Kalau pakai data sekunder itu apa ya? Kualitatif bukan, Bu? Iya, kuantitatif. Nah, Kuantitatif. terus dengan desain penelitiannya apa kira-kira menurut Ibu? Eksperimen. Iya. Terus pendekatannya apa? Kalau melihat judul ini. Bukan. Pre-eksperimen. Ibu kan tidak melihat sebelum kan, Bu? Iya, ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ini hanya pre-eksperimen saja, Bu. Ibu tidak melihat sebelum dan sesudahnya. Seperti yang pengaruh pijat bayi. Begitu ya, Bu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya sengaja nih buat sedikit-sedikit supaya ibu-ibu bisa pahami. Nah, setelah itu, setelah kita sudah paham variabelnya apa, kita ke kerangka konsep. Ya, kerangka konsep tadi saya sampaikan ibu harus membuat kerangka konsepnya. Jadi, saya punya judul nih. Sebentar saya stop share. Oke. Ini judul-judul yang sudah saya saring ya, Bu. Kelihatan nggak, Bu? Belum. Ini nih. Ada. Oke. Ini ada kerangka konsep ya, Ibu-ibu.
Nah, ini nih, independen dia pijat bayi. Saya tidak melihat namanya ya, Bu, tidak saya tampilkan namanya. Dependen kenaikan berat badan bayi usia 0 sampai 6 bulan. Ini adalah kerangka konsep ibu-ibu sekalian. Jadi di tabel. Jadi di sini dia mengatakan, peneliti mengatakan bahwa pijat bayi mempengaruhi kenaikan berat badan. Benar. Ya, ini Ibu lihat tanda panahnya ya, Bu. Pijat bayi ini mempengaruhi kenaikan berat badan. Ini sangat benar. Tapi ada yang salah. Kira-kira yang mana, Bu, yang salah? Yang mana yang salah? Variabelnya ya, Bu ya. Betul. Dia mengatakan bahwa pijat bayi ini adalah independen. Ini salah, Bu. Ya kan? Kalau dependen ini benar. Ya. Kalau desainnya seperti ini, desainnya kuasi eksperimen, ini kerangka konsepnya kurang pas. Ya, kerangka konsepnya kurang pas. Ya, jadi ini kita silang ya, Bu. Ini kurang pas. Jadi jangan ibu-ibu sekalian contoh. Oke. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya. Nih. Ini benar apa salah, Bu? Tuh. Benar apa salah? Sama, Bu. Ini juga kurang pas ya, Bu. Baby Benar massage. sih dengan tanda panah. Iya, baby massage mempengaruhi frekuensi benar. Tetapi dia belum selesai buat kerangka konsep ini. Ya, jadi ini bukan contoh yang benar. Kecuali ini tadi, Bu. Di baby massage ini Ibu ganti hipertensi. Terus yang frekuensi menyusui Ibu ganti contohnya yang tadi tuh PEB, tanda panah. Di atasnya independen, dependen itu benar. Pakai yang seperti ini. Atau pakai yang seperti yang tadi. Yang saya contohkan yang pertama. Itu benar. Seperti ini. Ini benar. Kalau tadi seperti itu. Karena dia tidak ada sebelum dan sesudahnya. Nah, independen, dependen, lalu di sini Ibu ganti nih hipertensi. Terus diganti PEB. Tapi kalau independen Ibu banyak, berarti di sini banyak juga, Bu. Ya, hipertensi, riwayat apa tuh persalinan lalu, paritas, berarti independennya banyak. Ya, nanti dibuat panahnya juga agak banyak ya mengarah ke PEB. Ini benar kalau memang konteks kita adalah penelitiannya adalah pre-eksperimen saja. Ya. Tapi kalau konteksnya penelitian kita tadi, Bu, penelitian kita tadi yang pijat bayi terhadap peningkatan berat badan, maka Bu seperti ini. Sebentar, nggak bisa nih. Maka harus seperti ini contoh yang benar. Sebentar ya, ini kenapa nggak bisa digeser? Nah, ini ibu-ibu sekalian. Ini adalah kerangka konsep yang benar. Ya kan? Coba ibu-ibu lihat. Ya, ini ada judul pemberian terapi acupressure ya kan terhadap tingkat nyeri disc minor. Ya kan? Hampir sama, Bu, kayak tadi, Bu, yang pijat bayi terhadap peningkatan berat badan. Ya, ada pretestnya. Jadi sebelum dilakukan intervensi. Ya, sebelum dilakukan intervensi bisa juga dibuat Ibu ketik. Ibu mau ketik sebelum dilakukan intervensi boleh atau Ibu ketik sebelum dilakukan pijat bayi juga boleh. Lalu nanti ada tanda panahnya di sini. Lalu sesudah dilakukan intervensi atau boleh Ibu tulis sesudah dilakukannya pijat bayi. Lalu Ibu tandai di sini keterangannya post-test. Lalu di atasnya Ibu buat intervensi pijat bayi atau intervensi pemberian terapi acupressure. Lalu Ibu buat tanda panah ke bawah. Ini adalah kerangka konsep yang benar. Kalau tadi desain pendekatan penelitiannya adalah kuasi eksperimen, pretest, dan post-test. Jadi nanti ibu-ibu saya harapkan jangan salah membuat kerangka konsep ya, Bu. Jadi nggak ada lagi tuh membuat kerangka konsepnya yang seperti ini.
Tuh, independen, dependen, pijat bayi, kenaikan berat badan itu nggak ada lagi yang membuat seperti ini kerangka konsepnya. Tetapi kerangka konsepnya membuatnya seperti ini. Ya, bisa dipahami nggak, Bu? Insya Allah, Bu. Bisa, Bu. Insya Allah bisa. Bu, betul di bab 3. Ya, bab 3 kalau nggak salah deh. Iya, ya, bab 3 kerangka konsep. Betul kan? Kalau bab 4 itu kan udah mulai ke ini ya, risetnya, metode penelitiannya gitu ya. Nah, Bu, nanti kalau ada pembimbing Ibu, ternyata, Bu, ini kerangka konsepnya seperti ini. Kalau misalnya nanti ada pembimbing Ibu yang mau buat sebelum dilakukan intervensi, dia mau menggunakan simbol, monggo, silakan aja. Misalnya dia buat simbol X1, terus yang sesudahnya dia mau buat X2, intervensinya dibuat Y, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau ada juga yang buat 01, O1 dibuat O2, di atasnya Y, itu nggak masalah. Yang penting kerangka konsepnya seperti ini. Ada pretest, ada post-test, ada intervensinya. Jadi terlihat. Berarti kalau intervensi Begitu nggak ya, Bu, usah ya? masukin poin-poin kayak frekuensi ASI gitu ya, Bu ya. Frekuensi ASI. Ibu judulnya apa, Bu? Misalnya nih masas payudara misalnya ke frekuensi ASI. Kan berarti ada intervensi di situ kan? Berarti kita tidak usah Ada. di apa kerangka konsep ini nggak usah masukin yang apa Bu, yang tadi Bu yang kata saya apa frekuensi Frekuensinya. ASI Iya, misalnya nggak volume usah. ASI, nggak usah Betul. ya. Jadi Ibu masukin aja gini, Bu. Sebelum, Ibu apa tadi tuh? Pijat ya? Kalau saya Bu, misalnya nih pengaruh pemberian PCO terhadap penyembuhan luka perineum itu gimana Oke. pada Ibu Nipas? Pengaruh pemberian PCO. Ibu ada sebelum sesudahnya nggak? Nggak ada Bu, pokoknya begitu dia habis nipas langsung kita kasih ini aja PCO aja. Oh, berarti Bu bukan yang seperti ini ya, Bu ya? Berarti yang begini aja ya, Oh Bu ya? Begini iya, aja ya, Bu? iya. Ya. Begini aja, Bu. Jadi Ibu satu aja gitu. Oh gini aja. Independennya nggak apa-apa, Bu, dikosongin. Berarti independennya ini ya Bu, independennya Tidak. PCO ya. Itu PS, oh iya. Itu apa terus Ibu pendekatannya pre-eksperimen, Ibu? Ya, nggak ada, Eksperimen. bukan, iya, pre-eksperimen, bukan kuasi eksperimen ya, Bu ya? Karena nggak ada sebelum sesudah ya. Ya, Ya, gitu nanti dicek lagi ya, Bu, desainnya ya, Bu. Makanya saya sarankan ibu-ibu itu harus apa namanya, mempunyai satu buku statistik, satu buku metode penelitian, Bu. Apa aja, karangan siapa aja. Ibu beli saja di Gramedia. Yang penting di situ tertulis biostatistik kesehatan dan metode penelitian kesehatan. Punya satu aja sebagai pedoman Ibu. Gitu ya, Bu. Begitu ya, Bu Pait. masih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Silakan. Saya Kalau nggak contoh sempat dari Bu, gimana Bu Yuyun? kalau contoh dengan studi kasus, Oh, ibu mau studi kasus. ya. Berarti kalau ibu studi kasus, ibu sudah ada gambaran nggak? Ibu menggunakan pendekatan apa? Pendekatan, bentar Bu. Ayo dibuka lagi materi saya kemarin. Pendekatan ada 3 tuh. Berarti pendekatan yang pertama ibu lakukan berarti. Ibu mau pakai apa? Judulnya dulu deh, Bu. Apa judulnya, Bu? Pengaruh exercise, pengaruh beatball Apa, Bu? pada pengaruh beatball Oh, terhadap ibu good ball. bersalin, terhadap ibu bersalin kala 1 Bu. Bu, kalau ini saya Terhadap lihat kayaknya eksperimen nih, Bu. cuma kan kemarin memang pilihannya eksperimen Bu. Cuma kalau ibu bilang kan untuk sampelnya harus di atas 15 ya. Gitu. Kebetulan kan penelitiannya tuh di tempat sendiri. Khawatir
khawatir nggak dapat sampel sebanyak itu, jadi saya ganti ke studi kasus, Bu. Kira-kira gimana, Bu? Oh, Ibu mau studi kasus. Hmm. Ibu kira-kira berapa, Bu, sampelnya? Jangan, Bu, kalau 4. studi kasus kayaknya nggak, eh maksud saya itu studi kasus itu harus, waktunya harus panjang ya, Ibu. Jadi Ibu benar-benar harus mengikuti evaluasinya gitu, Bu. Tetap eksperimen. Berapa, Bu? Apa namanya? Sampelnya? Sampelnya 10. Iya, 10. 10 Kemarin ya. kan Ibu kuliahan minggu lalu minimal 15. Makanya Iya, betul. dirubah dengan studi kasus. Sebelum Iya, 10 itu lebih representatif, Bu. iya. 15 itu lebih representatif. Tetapi kalau studi kasus itu saya khawatirnya Ibu nggak pas, Bu. Karena studi kasus itu kan Ibu harus melihat dari awal sampai akhir ya, Bu. Tidak cukup beberapa kali saja Ibu melakukan. Begitu. Nggak apa-apa lah, Bu, 10. Mungkin nanti Ibu masukkan ke dalam ini, Bu. Apa namanya? Kekurangan ya, Bu. Kekurangan atau kendala peneliti gitu ya, Bu. Bu Yuyun. Iya, Bu. Ya. Ibu jelaskan aja Iya. bahwa ada kekurangan dan kendala peneliti gitu ya, Bu. Oh, Jadi jadi Ibu-ibu kita dirubah itu kalau ya pakai aja itu, Bu. Yang apa namanya? Eksperimen. eksperimen. Ah. Oh, Jadi Bu, Bu. kalau Bu Yuyun, jadi kalau Ibu mau memilih anak apa desain yang pas, Ibu harus timbang-timbang dulu tuh ya, Bu ya. Positif, Iya, negatifnya. Gitu ya, Bu. Yang mana nih yang lebih berat, yang mana lebih ringan gitu ya, Bu ya. Kalau saya perhatikan iya. sih kayaknya Ibu lebih baik eksperimen gitu. Walaupun sebenarnya ada satu kekurangan Ibu, yaitu di sampel. Oh, Gitu ya, Bu. iya, Bu. Oke. Iya. Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi ibu-ibu sekalian. Ya, ibu-ibu, jadi materi kita itu saja ibu-ibu sekalian. Jadi mohon eh, diulang-ulang kembali ya, Bu. Jadi materinya sangat sederhana sekali. Tetapi ini poin-poin yang sudah saya, jadi materi yang saya sampaikan ini sudah saya desain sedemikian rupa, tidak begitu banyak, tetapi mewakili nanti yang akan Ibu kerjakan di semester berikutnya. Ya, tidak begitu banyak tapi mewakili gitu. Jadi saya jelaskan poin-poin yang pentingnya gitu ya. Nah, ada lagi nanti poin-poin membuat definisi operasional. Kalau definisi operasional itu adalah jantungnya penelitian. Jadi kalau misalnya ibu-ibu salah membuat definisi operasional, maka penelitian ibu juga akan salah tuh sampai ke belakang gitu ya. Jadi yang saya sampaikan ini sudah poin-poinnya. Jadi tidak terlalu bertele-tele, saya tidak menjelaskan yang lain-lain, tetapi ini hanya poin-poinnya saja supaya ibu-ibu paham. Lebih terfokus karena kan ibu nanti kan akan membuat proposal. Jadi menurut saya tidak perlu banyak teori yang saya jelaskan. Tetapi poinnya contoh begitu. Supaya ibu-ibu bisa memahami dan tidak begitu pusing ya dengan teori-teori. Karena sebenarnya poin-poinnya hanya ini saja. Gitu. Sampai sini silakan ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan tidak? Bab 2 tinjauan pustaka aja, Bu. Tinjauan teori, Bu. Tulisannya saya lupa ya. Yang teori deh, Bu. Ada di pedoman, Bu. Yang teori deh, Bu. Kayaknya tinjauan teori deh kayaknya ya. Iya. Iya. Pedoman ada. Tinjauan teori itu. Jadi Bu, di tinjauan teori bab 2 itu Ibu Teori semua itu. pakai apa, Bu? Bu, pakai apa? Enggak kan, Bu? Pakai kerangka teori. Kerangka teori itu mungkin materi selanjutnya ya, Bu. Kerangka teori itu hanya menjelaskan teori-teori yang Ibu pakai, poin-poinnya apa, lalu Ibu buat seperti Iya, tabel nggak usah begitu, dibikin Bu. poin kerangka teori kan, Bu. Langsung aja
definisi gitu kan, banyak diambil dari apa gitu kan, Bu? Iya, tapi di terakhirnya ada kerangka teori Bu Pait. Misalnya gini Oh, nih, ini ada contoh nih pengaruh hipertensi terhadap kejadian. Jadi nanti Bu Pait sama Bu Gita memasukkan teori ya, teori hipertensi itu apa, teori kejadian PMB itu apa. Lalu nanti dibuat kerangka teori itu Bu, hipertensi itu ada berapa saja, ada apa jenisnya apa saja gitu ya Bu. oh ya Ya ya. faktornya karena apa seperti itu Bu poin. Jadi kerangka poin-poinnya aja yang dikatakan di judulnya gitu ya. Jadi kan kalau kayak hipertensi ini kan berarti definisi, penyebab, nggak usah banyak-banyak Bu, ya kan? Kejadian juga sama, definisinya, penyebabnya apa, gitu ya Bu. Iya, Bu. Kontraindikasinya apa misalkan. Jadi nggak usah banyak-banyak Bu. Iya. Oke, iya. Ibu jelaskan tuh di seminar remaja putri itu apa aja tuh, sekunder, primer gitu kan? Ya, dijelaskan penyebabnya apa. Gitu dari penyebab itu Ibu buat tanda panah tuh. Ya kan? Karena apa dia sakitnya? Tadi primer, sekunder. Lalu boleh, boleh. Betul. Ibu buat tanda panah lalu penanganannya apa saja tuh? I- Penanganannya tadi tuh apa tadi? Kompres, bla 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 bla. Iya. Lalu yang Ibu bold, yang kompresnya begitu. Nanti materi selanjutnya ya Bu akan disampaikan. Tapi kurang lebih seperti itu kok. Iya, nggak begitu susah kok Bu untuk apa namanya bab duanya gitu. Iya. Oke, ada lagi Nah, Bu sekalian? Bab 2 jarang banyak perbaikan kan, Bu ya? Bab 2 jarang Bu, tapi kalau misalnya bab 2 itu kan harus sesuai dengan Mendeley aja Bu. Jadi jangan sampai di bab 2-nya ada nanti di apa namanya di apa namanya Bu daftar pustakanya nggak ada. Oh gitu ya ya ya. Iya. Ang angka Bu. Ibu-ibu sekalian, angkanya itu angka satu. Kecil aja Bu. Iya, sebentar dulu ya. Saya kasih contoh ya. Sebentar. Ini mendelainya agak lama ya. Jadi kita masih pakai Vancouver, tapi versi Amerika gitu, Bu. Ada, Bu, di mendelainya, Bu. Misalnya saya ketik ya. Sebentar. Nggak bisa gimana, Bu? Nah, itu dia, Bu. Ada beberapa laptop yang nggak bisa nih. Oke. Ya saya nggak bisa. Sebentar. Open ya. Open atau Bu, oh, itu buka aja open Mendeley. Bu, kalau Ibu tidak ada, kalau tidak ada, langsung aja nggak buka open Mendeley-nya nggak usah dari Word, buka aja dari luar. Nih, kelihatan nggak Bu Mendeley saya Bu? Mendeley desktop, terlihat nggak? All dokumen, Marimbi Hanum, Ibu Sika Profer, kelihatan nggak ini? Enggak. Belum, Bu. Nah, iya Bu, kalau online begini Ibu. itunya loading, Ibu. Nih, klik Punya begitu Ibu. hasilnya. Kelihatan? Enggak, Bu. Belum, Bu. Nah, Iya. udah, Bu. Oh, ya kan? Jadi ibu-ibu masukkan dulu Bu referensi Ibu ke dalam ini. Ke dalam ada nih tulisan Sudah, nih, Ibu. Sudah. Nah, lalu klik ini nih Bu. Misalnya tadi tuh kan saya udah ngeklik di Word kan. Nah, saya misalnya Notoan Mojo nih saya klik, ya kan? Lalu saya klik SINC, SIN. Ada kan Bu?
Synchronize ini nih Bu yang saya tunjukin di atas. Ada Ada ya. ada bulat tanda panah ke kanan, ada ke kiri, di sebelah tanda tanya nih ini nih. Sinkron ya library. Ada Bu, ada. SICNC. Di bawah help, ada Ada. kan? Saya tuh diklik. Kalau nggak ada SYNC-nya gimana, Bu? Iya, Heeh. ada mestinya ada. Ya ke kampus ya Bu. Ini saya juga lolanya apa nih? Iya, Meta juga ke kampus ya, Bu. Ya boleh. Ya begitulah ya Bu, kurang lebih ya Bu. Ini apa Lola Ibu, banget nih di sini nih udah. Ibu di kampus. Gimana Bu? Iya. Ya apalagi ini mau pakai Zoom ya Bu, jadi agak ribet gitu. Jadi nanti Bu jangan satu dalam kurung. Tetapi itu Ibu menggunakan American. Kan di situ banyak style ya Bu. Stylenya kan banyak di situ. Nah, Ibu pilihlah stylenya yang mana yang benar. Ini apa? Mendeleynya nggak mendukung, sinyalnya sangat apa namanya? Sangat tidak mendukung karena kita sambil buka Zoom. Ya ini nih Bu, di sini Ibu ini ada Word kan Bu? Ada Word kelihatan nggak? Kelihatan, Nah, Bu. Ibu ganti aja nih di Kelihatan. bawah otak delay ada style, ada tulisan style. Ya kan? Nanti Iya. di klik aja. Ini kalau sinyalnya bagus, banyak nih Bu keluar style. Ya, jadi jangan Harvard, jadi American apa, dicoba aja satu-satu. Tuh, saya buka satu aja lama banget ya Bu, kebukanya tuh nggak bisa. Ya, betul. Jadi Bu memang banyak tuh, ini jadinya error nih, tampilan saya error banget nih. Nih kelihatan nggak Bu? Ada tulisannya nggak Bu? Emerald Harvard, Amerika. Ini Loading, Bu, masih Ini di nih. Word aja ini punya Ibu ini. Nih tulisannya American Medical. Loading, Bu, di PPT Loading ya? ininya di screen di layarnya. Iya, pokoknya kalau Mendeley, terus kalau SPS. Ayo, aku nggak ngerti makanya kalau nggak kayak gini. Tapi kemarin SPSS-nya bisa ya? SPSS Meta bisa, Bu, alhamdulillah. Terus yang lain udah bisa belum? Udah, Bu. Belum, Bu. Iya, berarti Ibu nggak kesimpan. Bu Merta udah kasih belum kemarin yang saya kasih? Coba Bu Yuyun juga Sudah, Ibu. Cuman sudah dikasih semua ke itu, Bu, ke mana namanya, ke kelas. Cuman kan Merta juga kan yang dikasih Ibu itu nggak bisa, Bu. Akhirnya Merta ngeliat di YouTube, Bu. Jadi bisa bisa downloadnya yang SPSS yang 23, Bu. Oh, 23 ya? Soalnya itu udah Ibu cek tuh bisa kemarin. Berarti tergantung laptopnya Ibu-ibu. Kalau Ibu-ibu mau apa namanya, install ke kampus aja ya Bu ya. Nanti coba kita ini di kampus tuh kan banyak saya ada, terus ada yang namanya Pak Rido dan yang lain-lain, nanti bisa bantu. Tetapi ada beberapa laptop yang nggak bisa ya Bu, makanya Ibu besok Iya, bawa betul, laptop. Ibu. Betul, iya. Beberapa Apalagi laptop tuh ada yang nggak bisa. Windows 11 tuh, Bu. Bukannya Ya, betul. agak susah tuh. Ya, jadi mudah-mudahan laptop Ibu laptopnya yang biasa aja gitu, Bu. Ya, Ibu saya laptop aja apa aja emang Bu yang nggak bisa, Bu? kayaknya Windowsnya Ya, 11. saya nggak bisa Bu, Rafa nggak bisa ya Rafa ya. Iya, Bu. Kalau Aku Max, pakai ini kalau soalnya. Max emang agak susah. Kalau Max punya Rafa itu agak susah emang, harus cari yang berbayar.
Ya, betul. Jadi laptopnya yang Heeh. canggih-canggih itu biasanya Iya nggak bisa, betul. Bu. Kadang-kadang Laptop yang laptop yang mahal. iya betul Bu, Jadi laptop gimana yang Bu kadang-kadang yang solusinya? Masa terlalu beli laptop versinya terlalu lagi? baru itu banyak kendala. Jadi Bu, solusinya gini aja, Bu. Minta tolong aja ke teman-temannya. Misalnya Gimana, Gimana Bu? Bu? Gimana Bu solusinya? solusinya ya minta tolong aja ke teman-temannya. Misalnya Bu Merta, Bu Pait minta tolong ke Bu Merta, janjian di mana gitu. Oh, Atau mau gampang dengan Merta Bu janjian. bisa aja gitu. Ngerujak. Iya, mau gimana lagi, Bu? Soalnya kan itu Mendeley itu wajib ya, Bu, ya, sekarang ini. Ya, Bu. Pokoknya diupayakan lah ya, Ibu ke kampus aja. Kalau mau ke kampus, coba WA ke saya. Kalau saya pun misalnya lagi nggak ada di kampus, kan Ibu ada pembimbing masing-masing. Materinya akan saya kirimkan. Tolong ya,